Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Kurnia Sandi Kolopita. Di dalam video pembelajaran ini saya akan menjelaskan tentang pola-pola dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Ada dua poin penting yang akan saya jelaskan. Ini yang pertama, ada dakwah rahasia, lalu yang kedua ada dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan. Jadi kita masuk pada poin yang pertama, yakni dakwah rahasia. Jadi dalam dakwah rahasia ini ada 3 poin penting yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, dakwah rahasia ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selama kurun waktu 3 tahun. Lalu yang kedua, selama kurun waktu 3 tahun ini Nabi Muhammad SAW berdakwah lebih memfokuskan terhadap orang-orang terdekatnya saja, yakni keluarga, kerabat, serta sahabat, yang kemudian dikenallah nama As-Sabiqun Al-Awwalun, atau orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. Nah, mereka diantaranya ada Khadijah binti Khalid, yakni istri dari Nabi Muhammad SAW. Lalu ada Zaid bin Haris, budak dari Nabi Muhammad SAW. Lalu ada Ali bin Abi Thalib, sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, ada sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad pada saat itu, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Lalu pada poin yang ketiga, banyak sahabat yang masuk Islam. Hal ini dikarenakan dari keempat orang yang dijelaskan tadi, ada salah satu yang sangat bersemangat di dalam berdakwah bersama Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sahabat dari Nabi, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini adalah seorang pedagang pada saat itu. Nah, di saat dia berdagang, dia juga sering menyelipkan dakwah-dakwah mengenai dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, salah satu kesuksesan dakwah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian banyak sahabat yang memeluk agama Islam. Mereka diantaranya ada Utsman bin Affan, lalu ada Az-Zubair bin Al-Awwaw, lalu ada Abdurrahman bin Auf, lalu ada Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu ada Talha bin Ubaidillah, lalu kemudian diikuti oleh para sahabat lainnya, diantaranya ada Bilal bin Rabah, dan masih banyak lagi. Jadi ini adalah poin-poin penting di dalam dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam berdakwah secara rahasia di kota Mekah. Lalu kita masuk pada poin yang kedua, yakni dakwah secara terang-terangan. Jadi di dalam dakwah secara terang-terangan ini ada 3 poin penting juga yang akan saya sampaikan. Ini yang pertama, dakwah secara terang-terangan ini dimulai dengan diturunkannya wahyu kepada Nabi Muhammad untuk memerintahkan dakwah secara terang-terangannya. Ini di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, "Fasta' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin", yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jadi itu adalah awal mula Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan. Lalu kemudian yang kedua, terjadi penolakan oleh Nabi Muhammad atas tawaran kaum kafir yang diabadikan pada Quran surah Al-Kafirun. Hal ini bisa saya ceritakan, yakni ada salah satu cerita yang latar belakangnya sehingga turunnya Quran surah Al-Kafirun ini, yakni pada saat itu kaum kafir Quraisy ingin berusaha menawarkan agar mempertemukan antara ajaran Islam dan ajaran dari jahiliyah atau ajaran dari mereka. Nah, hal ini maksudnya yakni mereka akan mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tanpa meninggalkan ajaran dari mereka. Nah, begitupun sebaliknya yang harus dilakukan oleh Nabi dan juga para pengikut-pengikutnya. Hal ini ditolak oleh Nabi Muhammad. Lalu kemudian turunlah surah Al-Kafirun yang berbunyi, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin", yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak mau menyembah Allah yang aku sembah, dan aku tidak akan beribadah
secara kamu beribadah, dan kamu pula tidak mau beribadah secara aku beribadah. Untukmu agamamu dan bagiku agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Lalu pada poin yang ketiga, terjadi pemboikotan serta penyiksaan yang dilakukan oleh kaum kafir kepada pengikut Nabi Muhammad SAW dan juga para kerabatnya. Hal ini dikarenakan mereka mulai merasa marah akibat dari ajaran-ajaran dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini mengakibatkan mereka mulai melancarkan aksi untuk melakukan penindasan terhadap para pengikut Nabi pada saat itu, dan juga mereka memboikot perdagangan yang dilakukan oleh kerabat Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Nabi memerintahkan untuk mengasingkan diri di lembah yang dinamakan lembah Bani Hashim. Hal ini dilakukan selama kurun waktu 3 tahun. Lalu setelah selesai dari mengasingkan diri ini, mereka kembali ke kota Mekah. Namun yang didapati oleh Nabi dan juga para pengikut-pengikutnya ini tetap sama seperti dahulu, yakni penindasan serta penyiksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy pada saat itu. Hal ini mengakibatkan Nabi untuk memerintahkan pengikutnya agar hijrah dan keluar dari kota Mekah. Jadi itu adalah poin-poin penting di dalam Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan. Ini diawali dengan turunnya surah Al-Hijr, lalu kemudian surah Al-Kafirun, lalu terjadi pemboikotan dan penindasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap para pengikut dan juga kerabat dari Nabi Muhammad SAW, yakni Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Jadi itu adalah poin-poin penting yang bisa saya jelaskan di dalam video pembelajaran ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan melalui video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang melihat video singkat ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.